Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini, semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Mari beribadah di hadapan Tuhan, kita mulai dengan bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai bekal kehidupan kami. Biarlah firman-Mu akan menjadi menuntun kami dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Senin 31 Oktober 2022. Maka kami menyapa salam reformasi gereja. Reformasi Martin Luther 31 Oktober 1517. Genaplah hari ini berusia 505 tahun. Reformata Center Reformanda. Artinya gereja yang berubah, yang selalu memperbaharui dirinya. Untuk itu saudara-saudara, di hari reformasi ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Dang bemale nasida, dang bemawas, dang beritinggang las nyari nasida, manang dia namohope. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes diperlihatkan Tuhan kepadanya dalam Wahyu rahasia-rahasia yang tersingkap, yang misteri dalam kehidupan manusia. Setelah manusia itu mati, bagaimana akhirnya? Dalam Wahyu yang diperlihatkan Allah kepada Yohanes, maka Yohanes melihat bahwa ada surga, ada kehidupan yang kekal yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan di surga itu beda dengan yang ada di dunia ini. Di dunia ini penuh dengan perjuangan hidup. Di dunia ini berbagai macam peristiwa-peristiwa. Di dunia ini ada tragedi-tragedi yang menakutkan kehidupan kita. Namun Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, Tuhan memperlihatkan kepada dia tentang kehidupan orang-orang yang percaya pada akhirnya, yakni bahwa ada sekumpulan orang-orang yang tinggal di sorga, berjubah putih, penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi haus, matahari tidak lagi menggigit,
dan menimpa mereka penyakit dan apapun tidak akan ada lagi di surga. Berarti ada suasana kegembiraan, ada suasana kebahagiaan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang percaya, yakni hidup di dalam surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, supaya gambaran surga itu, gambaran kehidupan surga yang ditunjukkan Allah kepada Yohanes, mengajari kita untuk bagaimana mempersiapkan hidup kita ke sana. Bagaimana hidup kita hari ini, karena hari ini hidup kita di dunia ini adalah gambaran kita juga adalah hidup di surga. Tak mungkin hidupnya jahat di dunia ini tinggal di sana. Tetapi karena Tuhan telah menunjukkan inilah surga yang penuh dengan suasana kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan, maka Yohanes dengan kehidupan orang-orang percaya harus mempersiapkan diri ke sana. Untuk itu saudara-saudara, bagaimana mempersiapkan diri supaya orang-orang percaya bisa masuk ke sana? Itulah ajaran dari Martin Luther yang dimana dia mereformasi gereja pada waktu itu. 31 Oktober 1517, dia menempelkan 95 dalil yang harus diperbaiki, diperbaharui oleh gereja pada waktu itu. Dan dia mengatakan bahwa ada 3 yang harus ditetapkan. Yang pertama adalah sola fide. Manusia selamat oleh karena iman. Manusia selamat oleh karena iman artinya bahwa kita harus beriman kepada Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah menjadi penghuni kerajaan surga. Untuk itu saudara-saudara, bagaimana imanmu sekarang kepada Yesus? Apakah imanmu kepada dia kokoh atau tidak? Perbaiki imanmu. Yang kedua adalah sola scriptura. Sola scriptura adalah hanya Alkitablah sumber kebenaran. Firman Tuhan ini diberikan kepada kita supaya kita membacanya, merenungkannya, dan menghidupinya dalam hati kita. Karena firman Tuhan ini berkuasa, karena ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang harus kita perbuat. Maka supaya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita, mari selalu setia membaca, mendengarkan, dan menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga adalah sola. Tadi yang pertama adalah sola fide. Yang kedua adalah sola scriptura. Yang ketiga adalah sola gratia. Sola gratia oleh karena anugerah. Kalau dikatakan oleh karena anugerah, berarti kita selamat adalah sebagai pemberian, hadiah. Tidak mungkin manusia bisa selamat karena dosanya. Tetapi Tuhan telah memberikan hadiah kepada kita. Supaya kita selamat. Jadi saudara-saudara, sekalipun kita sekarang berada di dunia, ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah membaca Alkitab, dan gratia anugerah Tuhan telah diberikan kepada kita, maka walaupun kita sekarang di dunia ini memiliki banyak pergumulan, tapi ingat, kehidupan kita akan berakhir di surga. Tidak ada susah payah di sana, tidak ada penyakit, terik matahari tidak akan menggigit, tidak ada lagi virus-virus penyakit, tidak ada resesi ekonomi, kelaparan, dan lain sebagainya. Untuk itu, tetaplah tabah, tetaplah setia di dunia ini, dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Selamat Hari Reformasi, biarlah
Firman Tuhan selalu mereformasi diri kita masing-masing. Shalom, Horas, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa, meneguhkan, mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, memperbaharui hidup kami. Sekalipun di dunia ini Tuhan, tetapi kami Tuhan, tunjukkan bahwa kami adalah penghuni-penghuni kerajaan-Mu di sorga kelak. Indah, bahagia, tenang. Disitulah kami berada pada akhirnya. Untuk itu di dunia ini masih penuh tantangan, hambatan. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Tetap beriman, tetap kokoh berdiri. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Reformata Center Reformanda. Gereja yang bereformasi adalah gereja yang selalu memperbaharui dirinya setiap saat. Selamat merayakan Hari Reformasi. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Ada tempat yang indah benar, tempat tujuan akhir iman, rumah Bapa di surga.